Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera untuk kita semuanya, Bapak Ibu selamat siang. Nah, kami dari kelompok 3 ini akan mempresentasikan terkait dengan topik yang ketiga, yaitu berdamai dengan diri, damai dimulai dari diri. Nah, untuk kelompoknya sendiri ada Bu Syahrina, Bu Murji, Bu Sahrul, Bu Nastiti, Bu Litanti, dan Bu Refti. Capaian pembelajarannya yang pertama yaitu memahami kebinekaan untuk mewujudkan pendidikan karakter bagi peserta didik yang berwawasan kebinekaan. Selanjutnya untuk mengenal dan menghargai budaya, kemudian kemampuan untuk komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama, kemudian refleksi dan tanggung jawab terhadap pengamalan kebinekaan, serta mampu memberikan contoh sikap ulas asih terhadap diri sendiri. Untuk pertanyaan pemantiknya sendiri, yang pertama, apa yang terjadi jika semua manusia di dunia ini seragam? Seragam dalam artian warna kulitnya, bahasanya, adat istiadat, budayanya, dan semuanya sama. Kemudian sebutkan suku-suku yang ada di Indonesia. Kemudian apakah kalian sudah mengenal suku di Indonesia? Lalu suku apa saja yang kamu ketahui? Makanan khas daerah apa yang kamu sukai? Bagaimana pendapat kamu terhadap perbedaan suku dan bagaimana sikap kamu terhadap perbedaan suku yang ada di sekitarmu? Nah, untuk selanjutnya dimulai dari kelompok kami sendiri, Bapak yang kita berasal dari background yang berbeda-beda. Saya, Bu Murji dan Bu Sahrul itu dari Yogyakarta. Dari Yogyakarta sendiri, saya dari Kulon Progo dan Bu Sahrul dari Gunung Kidul itu memiliki beberapa perbedaan. Yang pertama, suku Jawa. Kemudian makanan tradisional, kalau dari saya itu Kulon Progo, ada geblek. Kemudian tradisinya, tradisi kebudayaan yang ada di daerah saya itu ada baritan, yaitu ungkapan syukur, terima kasih kepada Tuhan atas hasil bumi dan segala keberkahan yang diberikan kepada masyarakat. Kemudian kalau untuk selanjutnya ada pertunjukan tradisional ya, yang menjadi salah satu ikon dari Kulon Progo. Selain wayang juga ada ketoprak misalnya. Nah, di tempat saya sendiri ada tempat wisata yang terkenal, yaitu Gua Kiskendo, di mana Gua Kiskendo ini memiliki cerita rakyat dari perwayangan tentang Sugriwo Subali. Kemudian alat musiknya yang terkenal yang biasa digunakan yaitu kendang. Kemudian selanjutnya di daerah eh, Gunung Kidul, Bu Dila ini sama ya sukunya suku Jawa. Makanan khas juga berbeda dengan Kulon Progo. Makanan khas di Gunung Kidul ada tiwul. Kemudian tradisi kebudayaan di wilayah Bu Dila itu ada rasulan. Untuk pertunjukan tradisional di sana yang paling terkenal ada jadilan. Nah, untuk objek wisatanya banyak sekali di sana terpampang wisata alam yaitu Pantai Baron, Indrayanti, dan masih banyak lagi pantai-pantai di sana. Untuk cerita legenda yang berasal dari Gunung Kidul ada Babat Alas Nangka Doyong. Nanti untuk cerita lebih lanjutnya nanti mungkin bisa Budila cerita. Oke, next selanjutnya. Ini Bu Nastiti ada dari Ponorogo, sukunya sama Jawa. Kemudian untuk makanan tradisionalnya di Ponorogo itu ada pecel. Nah, untuk tradisi kebudayaan bersih desa atau merti dusun. Untuk pertunjukan tradisionalnya kita sudah tahu ada Reok Ponorogo. Kemudian tempat wisata terkenal ada air terjun Sedudo dan alat musik tradisional adalah gamelan.
kita beralih ke Bu Syahrina di Sulawesi Tenggara. Di Bau-Bau itu sukunya suku Buton, kemudian makanan tradisionalnya Parende, tradisi kebudayaan festival perairan Pulau Makassar atau Puma. Kemudian tempat wisata yang terkenalnya adalah Benteng Keraton Buton. Setelah ke Sulawesi, kita lanjut ke Bu Tandi di Gorontalo. Makanan tradisionalnya binte biluhunta. Untuk tradisi di daerah Gorontalo itu ada Molalungga, merupakan upacara adat masyarakat Gorontalo yang berhubungan dengan pemakaman. Nah, ini menarik sekali dari sini saja. Kemudian pada acara pemakaman dilaksanakan secara terpadu antara adat istiadat dan agama Islam. Baik, berarti ada ini ya korelasi dengan agama juga. Kamu ada sinergi artinya. Kemudian tempat wisata yang terkenal di Gorontalo ada Benteng Otanaha, alat musik tradisionalnya Polo Palo. Nah, itu dia Bapak Ibu dari ada beberapa tadi dari kelompok kami yang kendala teknis mungkin belum sempat menuliskan apa keunikan atau keberagaman dari daerahnya masing-masing. Tapi dari sini kita melihat dari kita yang berenam ini saja sudah banyak sekali perbedaan, kebinekaan yang patut untuk kita sikapi bersama. Nah, damai dengan diri sendiri dalam artian dengan menerima diri sepenuhnya dengan apa adanya. Jadi sebagai seorang Jawa, misalnya sebagai seorang Sunda, kita harus menerima diri kita sepenuhnya apa adanya, namun juga kita harus mampu menerima keadaan orang lain. Kemudian termasuk kelebihannya, kekurangannya, kelemahan-kelemahannya. Begitu juga dengan berbagai perbedaan yang ada di daerah masing-masing tadi, itu merupakan keberagaman yang itu adalah anugerah dari Tuhan yang patut kita syukuri dan terus kita rawat. Tuhan yang mau kita diciptakan berbeda-beda, berbeda suku, asal-usul, warna kulit, dan bentuk muka, warna rambut, budaya, karena Tuhan itu mau kita saling hidup berdampingan, saling belajar, saling berinteraksi, saling mengenal dan saling mengenal antar ragam budaya dan bahasa. Jadi dari diskusi ini tadi kami satu kelompok sudah berusaha untuk mengenal, begitu juga dengan murid-murid kita dari berbagai mungkin perbedaan-perbedaan yang ada dalam diri mereka. Nah, ini adalah tips untuk mencintai diri sendiri. Yang pertama, menjadi diri sendiri tanpa terpengaruh dengan orang lain. Mencintai diri kita sendiri dengan menerima apa yang sudah Tuhan berikan, termasuk dengan perbedaan warna kulit, warna rambut, atau bentuk tubuh, dan sebagainya. Tidak terpengaruh dengan tren yang ada. Kita juga melihat sekarang ini banyak tren-tren suku kesukuan atau apa ya, misalnya trennya Jakarta Selatan seperti itu, tren Fashion Week seperti itu. Nah, ini tidak boleh menggoyahkan kita. Kemudian tips yang selanjutnya bersyukur dengan apa yang sudah kita punya. Kita sebagai orang Jawa bersyukur, kita sebagai orang suku Sulawesi, Buton, dan sebagainya, kita juga bersyukur. Kemudian kita menemukan potensi dan kemudian mengembangkan sesuai dengan potensi yang ada. Selanjutnya, mencoba mengenal dan menghargai teman dari suku yang berbeda. Nah, untuk selanjutnya, ini adalah tentang self-compassion yang berasal dari bahasa Latin, compassion.
yang artinya menderita, menjalani, atau mengalami. Secara umum, self-compassion adalah sikap kasih sayang atau kebaikan terhadap diri sendiri saat menghadapi masalah dalam hidup serta segala menghargai segala bentuk penderitaan, kegagalan, kekurangan diri sebagai bagian dari hidup setiap manusia. Artinya setiap manusia pasti mengalami kegagalan, kekecewaan, keterpurukan, dan itu dialami oleh semua orang, tidak hanya diri kita sendiri. Nah, self-compassion sendiri yang ada 6 komponen di dalamnya. Yang pertama, self-kindness, kemampuan seseorang untuk memahami dan menerima diri apa adanya. Self-judgment, kebaikan dalam dirinya, yaitu menghakimi atau mengkritik diri sendiri. Kemudian common humanity itu kesadaran bahwa individu memandang kesulitan, kegagalan, tantangan merupakan bagian dari hidup kita. Tadi sudah saya sampaikan. Kemudian isolation di mana ketika individu dalam keadaan yang sulit cenderung merasa dirinya yang paling menderita di dunia. Pasti itu kita alami ketika kita dalam sesuatu yang berat. Kemudian mindfulness, melihat secara jelas, menerima dan menghargai kenyataan tanpa menghakimi terhadap apa yang terjadi dalam suatu situasi. Dan yang terakhir adalah over identification, reaksi ekstrim atau reaksi berlebihan ketika individu menghadapi suatu permasalahan. Nah, Bapak Ibu, kami tadi juga berdiskusi dari diri kami masing-masing apa yang sudah kita lakukan untuk welas asih atau self compassion kepada diri kita sendiri. Yang pertama, karena tadi ada 5 orang ya atau lebih. Yang pertama itu adalah memiliki waktu yang khusus untuk diri sendiri untuk rileks. Kemudian mengucapkan terima kasih pada diri sendiri, kemudian intinya memberikan space kepada diri sendiri untuk menjadi diri sendiri, berbicara pada diri sendiri, entah itu minta maaf, entah itu mengucapkan terima kasih dan untuk menguatkan diri sendiri. Yang kedua, tentunya ini dari Bu Fadila, positive vibes. Salah ketik ini nanti saya benar ya. Positive vibes dimanapun kita berada dalam posisi apapun selalu berpikir positif. Dan terpenting juga menjaga penampilan karena eh, kamu adalah apa yang kamu pakai. Jadi orang itu melihat kita juga dari penampilan. Kalau penampilan kita positif, kita baik, pastinya orang juga akan menerima kita baik. Selanjutnya, berbuat baik kepada diri sendiri, tidak membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Ini tadi dari Bu Nastiti atau dari Bu Sahrina ya, Bu Dila ya. Jadi kita tidak membandingkan diri kita dengan orang lain. Oh, dia mampu, dia kaya, dia lebih pintar. Tidak, tetapi kita membandingkan diri kita sendiri yang sekarang dengan diri kita yang dulu. Jadi eh, tidak menghakimi. Kita sudah lebih baik dari kemarin atau belum. Kembali ke diri kita. Kemudian mengasihi diri sendiri dari Bu Mas Titi tadi, mengasihi diri sendiri sebagaimana kita mengasihi orang lain. Jadi, kalau kita peduli dengan orang lain, kita juga harus peduli dengan diri. Oh, nggak ada suaranya. Sinyal Mati ya. Lempar ya. Suara. Iya, mungkin terpental, Bu. Oh, iya, kasih. durasinya lama. Oke, monggo langsung dilanjutkan aja sama temannya untuk diskusi. Bila mungkin bisa melanjutkan. Baik, Bapak Ibu, ini formatnya
Oke, saya buka dulu. Ya, mohon maaf ini terpental. Itu sudah hadir. Iya, sudah. Meniko, Bapak Ibu barangkali ada tanggapan atau ada tambahan dari Bu Dila? Iya, Ibu. Sejauh ini sudah cukup. Mungkin saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu yang lain untuk memberikan masukan atau menanggapi. Dipersilahkan. Kan itu saja. Monggo Bapak Ibu. Saya ya, Bu. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yanti Ramadona dari kelompok 5 mau menanyakan tentang yang tadi ditayangkan Ibu Murjiati tentang self compassion. Nah, untuk bagaimana kalau seperti yang Bu Murjiati tadi jelaskan, harus memahami diri sendiri, berdamai dengan diri, termasuk dengan self compassion. Bagaimana dengan fenomena kita yang saat ini sudah beredar, mungkin bukan saat ini saja, mungkin dari dulu pun sudah ada untuk uh, misalkan untuk apa ya, pembentukan diri, misalkan bukan berarti juga tidak mensyukuri nikmat Tuhan yang diberikan, tapi untuk memperbaiki itu bagaimana, Bu? Silakan. Bu Dila mau menjawab mungkin? Monggo. Oke, baik Bu. Saya coba untuk menjawab. Ini yang dimaksudkan Ibu Yanti adalah mungkin seperti banyak tren saat ini tentang kecantikan ya Bu ya. Ya, salah satunya Iya, itu. iya. Jadi kan kalau di Korea, Iya, gitu ya. di Korea mungkin operasi-operasi gitu kan, bentuknya atau apanya, terus karena ikut-ikutan gitu kok Atau terlihat memang cantik gitu atau kan. memang apa, bukan karena sekedar ikut-ikutan, kalau memang satu kebutuhan gitu bagaimana? Oh, suatu kebutuhan. Seandainya mungkin tertuntut profesi ya Ibu ya, artis Bisa atau jadi. apa gitu ya. Mungkin kalau menurut saya itu tergantung dengan individunya masing-masing ya Ibu ya. Tergantung dari individunya masing-masing, di apa yang dibutuhkan gitu kan. Apa yang dibutuhkan dia yaitu tadi terkait dengan profesinya. Mungkin kalau memang yang dibutuhkan profesinya sebagai artis atau public figure itu memang membutuhkan penampilan yang menarik gitu ya Ibu ya. Itu mungkin memang dituntut seperti itu ya. Mungkin ya sebetulnya ya itu tadi selagi kita selagi di Indonesia itu tidak ada larangan Ibu ya untuk melakukan seperti itu ya mungkin baik-baik saja. Jadi tergantung dari individunya. Kalau individunya apa ingin merubah atau tuntutan profesi ingin merubah penampilan ya sah-sah saja. Mungkin itu menurut saya Ibu. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain tanggapannya monggo. Walaupun Ya, bukan mungkin artis, berarti yang boleh artis saja gitu ya, Bu. ya mungkin selain dari individu yang seperti tadi udah disampaikan Bu Dila, betul sekali tergantung pada individunya. Terus juga selama itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Karena kan setiap agama juga memiliki eh, paradigmanya tersendiri. Kalau soal perempuan mungkin kebutuhan sekarang skincare ya Bu ya. Itu udah jadi kebutuhan. Nah, tapi kalau sudah sampai Singkongnya. sambil curhat ya. Kalau sudah sampai kemudian operasi hidung, sampai operasi jenis kelamin, kalau menurut saya ya sudah nggak benar sih gitu. Walaupun itu alasan kesehatan gitu, Bu. Ya kalau itu pengecualian Bu. Kalau di agama alasan kesehatan pun diperbolehkan. Tapi kalau artis-artis itu kan ya kita udah tahu sendiri alasannya. Ya,
Ya, terima kasih Terima Ibu kasih, Bu. Iya, Murjati. Ya. sama-sama. Monggo Pak Aan atau Pak Komari dulu tadi yang raise. Boleh. Saya Bu ya. Oke, Pak. Terima kasih Ibu Murjati yang satu kelompok dengan saya kalau kita kuliah Bu ya, kelompok Oh 2. iya. Saya pisah. Jadi saya tetap masih kelompok 2 Bu. Berarti saya masih setia pada kelompok 2 menunjukkan. Wih. Loyal ya, Pak, ya Pak ya. percaya, Saya Pak, kelompok 2 percaya. lagi. Percaya. Ya, terima kasih Bu. Percaya, Ibu percaya. tadi memberikan paparan tentang topik 2 Bu ya, damai dengan Topik diri 3, Pak. sendiri. Oh, topik 3 Topik. ya Bu, damai dengan diri sendiri ya, dalam bahasa Ya. Inggris peace with yourself Bu, Oh. peace with yourself ya. Tadi sudah dijelaskan tip mencintai diri sendiri, satu menjadi diri sendiri tanpa terpengaruh dengan orang lain. Yang kedua mencintai diri sendiri dan menerima apapun yang sudah diberikan. Ini kan meskipun topiknya damai dengan diri sendiri, Bu. Ini kan wawasan kebinekaan global. Ya, wawasan kebinekaan global. Jadi bisa Ibu juga bisa memberikan penjelasan yang lain yang tentang diri sendiri. Ini materi ini tentang selalu didomisi tentang diri sendiri. Yang ingin saya tanyakan, Bu, bagaimana cara berdamai dengan sesama? Tipnya itu bagaimana? Itu kan jadi lawan daripada diri sendiri, itu kan berarti sesama Bu ya. Jadi, pertanyaan saya gitu aja, bagaimana tip berdamai dengan sesamanya gitu. Jadi lawan Ya. daripada Ibu yang disampaikan hari ini itu ya. Itu aja, terima kasih. Ya, baik Pak Komari, terima kasih. Berat ini pertanyaannya. Ya, kalau dalam konteks tadi kebinekaan, menerima tadi ya Pak, artinya Ya, kita menerima sebagai suku Jawa, suku apapun itu dengan keberagaman kita, dan tentunya ketika kita menerima ya tidak menganggap diri kita yang lebih baik dari suku yang lain atau suku yang lain tidak lebih baik dari kita. Itu intinya tadi sudah saya sampaikan. Kemudian pertanyaan yang kedua, tips untuk apa Pak? berdamai terhadap sesama Berdamai Bu, dengan terhadap sesama. sesama. Waduh, ini kalau tadi yang sudah dipresentasikan itu kan based on uh, our opinion ya Pak, dari opini kita masing-masing. Kalau berdamai dengan sesama, artinya kita ada konflik begitu Pak dengan sesama. Ya itu kan istilahnya kita damai dengan diri sendiri. Kalau dengan misalnya dengan sesama itu dengan orang lain misalnya itu bagaimana itu tipnya supaya kita ini bisa damai dengan orang lain. Ya, saya misalnya dengan Ibu nih, mohon maaf ya, saya dengan Ibu damai selalu selama ini. Ya mungkin salah satunya Ibu ini baik pada saya karena pernah mengirimkan tugas LK yang kira-kira membuat saya tidak mengerti gitu. Itu salah satunya Bu, misalnya itu. Menurut pandangan Ibu bagaimana, refleksi Ibu bagaimana tentang berdamai dengan sesama itu? Oh ya, kalau dari cerita Pak Komari berarti bisa saya simpulkan bahwa untuk kita menerima orang lain atau berdamai dengan orang lain itu berarti kita tidak perlu mengingat kejelekan orang, kekurangan Oh ya. orang. Yang kita ingat adalah kebaikannya. Seberapapun jelek orang di mata kita pasti ada nilai baiknya. Nah, hal-hal yang tidak baik yang akan mengganggu pandangan kita tentang orang itu kalau bisa ya kita kesampingkan gitu Pak, agar kita menerima, oh dia tuh baik, seperti itu. Mungkin sih Pak, kalau dari saya gitu. Jadi orang yang tenang itu katanya orang yang mengikhlaskan. Jadi orang yang ikhlas, orang yang memaafkan. Jadi kalau saya nggak salah baca, Rasulullah itu dia sangat pemaaf, jadi ringan gitu. Ketika kita memaafkan, tidak mengingat kejelekan orang lain, maka kita melangkahnya juga akan mudah, akan ringan, Pak. Begitu. Mohon maaf kalau salah juga, Pak. Ya sudah mengenal tadi yang Bapak sampaikan Ibu bahwa kita terhadap orang itu harus fokus pada kebaikannya, tidak mengingat pada kesalahan atau keburukannya Bu ya. Dan ini juga penting untuk menjalin hubungan baik Bu, agar kita dapat terjalin dengan baik. Intinya itu aja. Terima kasih sudah disampaikan tadi ada sedikit penjelasan. Ya, matur nuwun Barangkali Pak yang lain. Komari. Iya, sama-sama Bu. Monggo Mohon maaf. Pak Aan.
Ya, terima kasih waktunya. Jangan sulit-sulit ya Pak ya. Ya, ya. Bu Mur, mungkin bisa di Bu Litanti mungkin ada yang mau menjawab pertanyaan juga bisa. Ya. Kalau saya sih ingin menggali apa yang Ibu paparkan tentang budaya, Bu. Karena kami belum tahu tuh yang namanya Jatilan itu dari Jogja, kemudian dari Gorontalo itu Mulolungo gitu ya. Ngelulungu. Dari yang menyampaikan itu mohon gambaranlah sedikit biar saya ada nambah wawasan tentang budaya Indonesia. Ya, Gitu. siap. Monggo Bu Dila. Iya, Bu Mur, mungkin Bu Litanti yang bisa menjawab dari Gorontalo. Bu Litanti, silakan Iya, Bu Litanti. silakan Bu Litanti. Minum dikit Monggo. dah. Bu Litanti. Ada nggak Bu Dila? Tadi ada hadir. Tadi Iya. hadir ya. Ada Bu Litanti, silakan Bu Litanti. Tidak mesti detail, Bu, hanya gambarannya saja, Bu, gambaran umum saja gitu. Kalau saya ya nggak paham juga Pak. Mungkin kalau pahamnya cuma dari saya itu ketoprak. Ketoprak itu kayak Sudah tahu itu saya ada di Jogja. sudah. Jadilan Ya. sudah tahu belum Pak? Mungkin disampaikan Jatilan Bu Dila. belum. Monggo Bu Dila. Jatilan. Jatilan itu apa ya Bapak ya? Suatu pertunjukan ya, pertunjukan seperti tarian Jatilan itu. Jadinya salah satu tradisi yang di Gunung Kidul seperti itu. Oh, iya, oke. Ya, terima kasih Ibu. Iya Pak, sama-sama. Oke, cukup ya Bu ya, kelompok 3 ya, saya kira ya. Iya Pak. Oke, Oke, terima kasih Bapak. baik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf kekurangannya. Oke, baik. Terima kasih kelompok 3 ya sudah menyampaikan terkait dengan damai